Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali bersama kami Badan Mutu Pelayanan Kesehatan DIY dalam bimbingan teknis online tentang pengelolaan limbah fasilitas kesehatan primer. Bapak Ibu semuanya, teman-teman sanitarian dari puskesmas, klinik, dan juga dari mungkin beberapa rumah sakit. Ini kita lihat dari daftar peserta ada beberapa rumah sakit yang bergabung. Selamat datang bersama Badan Mutu Pelayanan Kesehatan. Mungkin ada yang baru pertama kali bergabung dengan kami, tetapi kami juga melihat wajah-wajah lama. Ini ada Pak Darmilis juga. Selamat pagi Pak Darmilis. Iya, terima kasih sekali sudah setia berpartisipasi dalam acara kami. Kemudian Bu Ari dari Dinas Kesehatan Daerah DIY juga sudah bergabung. Selamat pagi. Baik, Bapak Ibu, selamat pagi, salam bahagia untuk kita semua, salam sejahtera ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali Bapak Ibu bertemu kembali dengan Bapak Ibu ya. Saya melihat memang di sudut-sudut mata Bapak Ibu yang tertangkap di layar kamera saya terlihat sudut-sudut mata yang mulai lelah, tetapi pancaran sinarnya tetap bersemangat gitu ya. Mudah-mudahan kami doakan juga Bapak Ibu demikian seterusnya. Walaupun iya, secara fisik Bapak Ibu lelah, tetapi insya Allah semangatnya tidak pernah lelah gitu ya. Dan itu dicatatkan sebagai pemberat kebaikan Bapak Ibu selama di dunia nantinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ini, topik ini akhirnya bisa diangkat, terkait dengan pengelolaan limbah yang masih banyak sekali teman-teman bertanya-tanya di lapangan. Walaupun sebetulnya dari Kementerian Kesehatan, dari Kementerian Lingkungan Hidup, itu sudah banyak memberikan sudah banyak memberikan paparan-paparan ke Vaskes, baik primer maupun lanjutan. Nah, namun demikian ternyata di lapangan itu banyak sekali, ya apa namanya, kebingungan-kebingungan. Lalu cara menerapkannya itu seperti apa sebenarnya? Dan ada banyak lagi permasalahan yang lainnya. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita mengangkat, BIMTEK online terkait dengan pengelolaan limbah dengan harapan Bapak Ibu nanti akan mendapatkan kalau soal kebijakan, pengetahuan kebijakan saya kira Bapak Ibu sudah sudah cukup ya pengetahuannya. Tetapi yang kami sampaikan ini nanti oleh narasumber terkait dengan kebijakan itu betul-betul yang sifatnya memang praktikal. Jadi bisa diterapkan di tempat Bapak Ibu. Nah, di kebijakan ini nanti akan disampaikan oleh Dinas Kesehatan DIY, nanti akan dipaparkan terkait dengan ya aturan-aturan apa yang berkaitan dengan pengelolaan limbah, baik pengelolaan limbah untuk pasien yang melakukan isolasi mandiri, maupun pengelolaan limbah yang terkait dengan vaksin. Walaupun sebetulnya Bapak Ibu sudah mendapatkannya, tetapi nanti akan diulas lebih praktis. Bapak Ibu, ada juga nanti disampaikan oleh narasumber yang pertama itu dokumen-dokumen apa saja yang harus dimiliki. Nah, dokumen yang harus dimiliki ini sebetulnya yang pertama memang itu kebutuhan Bapak Ibu sendiri sebagai bentuk pertanggungjawaban secara hukum. Ketika ditanya, andai kata ada sesuatu, Bapak Ibu bisa menunjukkan bahwa dokumen-dokumen inilah bukti kita sudah mengerjakan, pengelolaan limbah sesuai dengan regulasi yang diamanahkan oleh pemerintah. Yang kedua, dokumen-dokumen ini selain sebagai saksi hidup walaupun saksi bisu, dokumen ini juga nanti akan diminta di dalam akreditasi, apapun itu, baik yang akreditasi oleh KARS maupun oleh Komisi Akreditasi, FKTP. Nah, dokumen-dokumen ini perlu Bapak Ibu simpan ya, dengan sebaik-baiknya seperti Bapak Ibu nyimpan surat wasiat lah ya. Jadi harus disimpan dengan baik, jangan sampai hilang. Kalau perlu Bapak Ibu punya kopinya ya, sehingga ketika terjadi kalau perlu juga Bapak Ibu buat scan-nya. Jadi yang kalau Bapak Ibu merasa dokumen ini penting, maka Bapak Ibu perlu membuat kopi, baik soft copy maupun hard copy. Hard copy-nya berarti fotokopian fisik, kalau soft copy nanti dalam bentuk ya Bapak Ibu bisa scan itu dokumen. Nah, ini dokumen apa saja nanti akan disampaikan oleh, narasumber yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, narasumber kedua akan bercerita tentang, mmm, saya
yang kedua atau yang ketiga ya, yang berikutnya yang jelas ya, itu ada peran dan tantangan nakes lingkungan ya. Peran dan tantangan nakesling ini Bapak Ibu bisa menjadi bahan bagaimana melakukan review terkait dengan uraian tugas. Nakesling itu apa saja? Urtuk reguler, kemudian urtuk tambahan, urtuk integrasi selama pandemi berlangsung. Tentu ada tambahan-tambahannya. Nah, nanti akan disampaikan oleh dari Hakli ini apa saja peran dari tenaga kesehatan lingkungan ini. Kemudian di sana juga bercerita tentang jenis-jenis pelayanan kesling, jenis-jenis pelayanan di dalam gedung dan di luar gedung. Ini bermanfaat untuk teman-teman puskesmas terutama ya, bahwa ternyata kesling itu tidak hanya bicara luar gedung, tetapi juga ada jenis-jenis pelayanan kesling itu yang di dalam gedung dalam bentuk konseling. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa menjadi review terkait dengan pelayanan membuat panduan pelayanan kesling di puskesmas. Kalau di klinik juga ada sebetulnya nanti panduan pelayanan kesling di klinik. Nah, untuk yang rumah sakit bagaimana? Sama sebetulnya. Teman-teman rumah sakit pun juga akan menyusun terkait dengan panduan pelayanan kesehatan lingkungan baik dalam gedung maupun luar gedung. Nah, ini nanti dari Hakli akan menyampaikan itu dan ini menjadi referensi yang saya kira cukup praktis ya untuk Bapak Ibu mereview kembali panduannya maupun urtuknya. Lalu di dalamnya nanti juga akan bercerita terkait dengan alur dan SOP walaupun alur dan SOP desinfeksi, walaupun ini Bapak Ibu sudah sering ya mendengarkan, tetapi karena ini yang menyampaikan adalah Hakli, organisasi profesi tentang ahli kesehatan lingkungan, maka ya Bapak Ibu silakan nanti untuk mereview kembali alur dan SOP yang selama ini disusun, apakah ada perbedaan dengan yang disampaikan oleh Hakli. Kalau ada perbedaan, bagaimana nanti mengantisipasinya? Ya, jadi ini pas banget ya Bapak Ibu nanti untuk mereview alur dan SOP di tempat Bapak Ibu. Ada tentang desinfeksi permukaan, ada desinfeksi udara, disinfeksi di rumah tangga ya Bapak Ibu sebagai petugas kesling kan juga ada layanan luar gedung ya. Memberikan edukasi kepada masyarakat. Kemudian bagaimana melakukan desinfeksi di tempat umum selama pandemi. Kalau memang ini berbeda dengan yang sebelum pandemi, maka Bapak Ibu perlu mengkonversi dalam bentuk prosedur yang baru. Di belakangnya adalah selama pandemi COVID atau selama terjadi wabah penyakit yang ditransmisikan melalui udara. Panjang banget ya judulnya. Tapi kalau kita ngomong tentang transmisi penyakit kalau kita ngomong penularan penyakit yang ditransmisikan lewat udara itu lebih generik sebetulnya, lebih umum, lebih luas daripada sekedar COVID saja. Nah, kemudian ada juga nanti disampaikan SOP pembuatan larutan desinfektan. Nah, ini yang paling sering saya menerima banyak pertanyaan dan saya sering tidak bisa menjawab menurut saya dengan baik karena ya tidak ada kompetensi yang cukup sebetulnya untuk menjawab tentang ini. Nanti Bapak Ibu silahkan bisa berdiskusi terkait dengan simpang siurnya informasi yang masuk di Bapak Ibu terkait dengan campuran larutan desinfektan yang efektif itu yang seperti apa? Efektif dan efisien itu seperti apa? Efektif itu manjur, efisien itu ya tidak boros itu ya, pas takarannya. Kemudian narasumber berikutnya bercerita tentang gambaran praktek pengelolaan limbah di FKTP, ini di puskesmas, gambarannya seperti apa. Jadi karena ini judulnya memang untuk Vaskes primer, sehingga kami menghadirkan beliau untuk bercerita penerapan limbah medis di FKTP selama pandemi COVID ini bagaimana. Pemilahan untuk limbah-limbah pasien yang melakukan ISMAN ini bagaimana? Nah, ini bisa menjadi masukan untuk Bapak Ibu terkait menyusun SK, kemudian SOP, kemudian alur, dan nanti akan diceritakan juga tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Barangkali sama masalah yang dihadapi oleh Bapak Ibu nanti bisa berdiskusi dengan narasumber dari puskesmas ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, rasanya kita masih cukup panjang untuk menjalani masa-masa seperti ini, tetapi saya kira, ya ini menjadi pembelajaran untuk kita ya Bapak Ibu, karena ya bertambahnya jumlah pasien COVID yang makin hari makin bertambah itu mungkin ada 2 hal penyebabnya ya. Yang pertama bisa jadi karena memang jumlah pasiennya makin bertambah,
bisa jadi juga pencatatannya, tracing-nya yang dilakukan oleh teman-teman Vaskes semakin baik. Saya sih berharap, berdoa semoga data yang ditampilkan oleh pusat jumlah semakin banyak itu karena pencatatan dan tracing-nya semakin bagus. Begitu ya, mudah-mudahan karena itu. Nah, Bapak Ibu, kehadiran kami selama pandemi COVID dalam bentuk BIMTEK adalah salah satunya ingin memperkuat kognisi, memperkuat pengetahuan Bapak Ibu sebagai pelaksana langsung di lapangan, bagaimana implementasikan kebijakan, prosedur, alur yang sehingga ujung-ujungnya nanti memang untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan. Tidak hanya keselamatan pasien, tetapi juga keselamatan kita sebagai petugas. Bapak Ibu, ini pengelolaan limbah ini menjadi satu hal yang penting. Saya berharap tidak hanya teman-teman Kesling saja yang hadir, tetapi juga Dinas Kesehatan sebagai pendamping hadir, Kepala Puskesmas sebagai pimpinan tertinggi di Puskesmas hadir, pimpinan klinik dan owner klinik hadir. Kenapa Bapak Ibu? Ya, ini pengetahuan yang cukup bermanfaat, tidak hanya untuk Bapak Ibu menjalankan tugas, tetapi sebetulnya ini juga pada akhirnya nanti akan diminta pertanggungjawabannya melalui melalui standar-standar akreditasi. Saya akan mencoba mengkonversikan sedikit ya Bapak Ibu dengan apa yang hari ini kita akan pelajari sebetulnya banyak kaitannya dengan akreditasi. Kalau Oh, 3.5 ya. Tetapi dikonversikan dengan yang draft siap 2.20 itu lebih detail lagi tentang limbah. Betul-betul diatur standarnya sendiri. Untuk klinik belum ada ya, belum masuk. Tetapi teman-teman klinik bisa mengintip ya, oh kayak gitu ya standarnya. Yang lebih detail itu dalam arti lebih mudah untuk diterapkan, lebih ceto itu ya, lebih jelas gitu. Apa saja yang harus disiapkan. Mmm, kalau di rumah sakit, nah kalau di rumah sakit sama, itu di K3 dan di MFK-nya. Ini sekarang teman-teman FKTP juga diajak untuk berpikir K3 dan MFK. K3 itu di 1.3.5, MFK itu ada di 1.5. Itu kalau standar draft siap yang baru. Kalau standar yang lama itu semua dikumpulin ada di 8.5. Jadi Bapak Ibu, yang Bapak Ibu hari ini dapatkan itu ada 2. Satu, memang untuk kepentingan Bapak Ibu menjalankan ketugasan hari-hari di puskesmas, yang di klinik dan di rumah sakit. Yang kedua, Bapak Ibu juga akan mendapatkan keuntungan referensi-referensi apa saja yang bisa menjadi bahan Bapak Ibu mencukupi kebutuhan dokumen ketika nanti diminta pertanggungjawaban melalui standar akreditasi. Manfaat berikutnya saya tambahin satu lagi, yang ketiga adalah Bapak Ibu akan mendapatkan SKP dari Hakli, dan kebetulan ini nanti pematerinya adalah Ketua Hakli DIY. Bapak Ibu silahkan nanti bisa berdiskusi banyak dengan ketiga narasumber. Kami dari Badan Mutu selaku fasilitator kegiatan ini menghantarkan Bapak Ibu agar hari ini betul-betul memberikan manfaat yang senyata-nyatanya membantu ketugasan Bapak Ibu di lapangan ya, meningkatkan semangat ya, memberikan inspirasi lain, insight yang lain bahwa kita sama-sama berjuang dengan peran kita masing-masing untuk melawan pandemi COVID-19 ini. Saya kira demikian pengantar dari kami, Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan selamat belajar. Insya Allah ini dicatatkan sebagai amal kebaikan karena orang yang menuntut ilmu untuk kebaikan itu akan ditinggikan derajatnya. Saya kira demikian. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Bu Yanti, kami silahkan. Ya, iya, terima kasih Bu Beta atas sambutan pengantar untuk acara pada pagi sampai siang hari ini nanti. Demikian Bapak Ibu semuanya, kita akan segera lanjut ke materi pertama. Kemudian untuk acara hari ini akan dimoderatori oleh Ibu Isnaini Mayasari SKM Mkes
Beliau sehari-hari adalah Ketua Komite Surveillance dan Informasi di Badan Mutu Pelayanan Kesehatan. Bu Maya ini juga adalah TOT pendamping untuk akreditasi Pokja UKM. Beliau juga sudah pernah mengikuti berbagai pelatihan, diantaranya pelatihan tentang K3 rumah sakit, kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam pengelolaan limbah medis di FKTP. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat di tengah-tengah kesibukannya saat ini, selain masih tetap untuk 3T dan juga masih untuk disibukkan terutama teman-teman yang puskesmas mungkin ya untuk vaksinasi massal seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti kita ketahui bersama bahwasannya ini pasien COVID baik yang bergejala maupun tidak bergejala masih terus meningkat, dan lalu kita banyak temukan di berita-berita baik di koran maupun di TV terkait dengan temuan limbah sampah yang berjejer di jalan seperti itu ya. Terakhir ditemukan ada di Bogor, ada juga di Karanganyar seperti itu, yang itu tentu saja bisa jika ada diketahui memang benar-benar bersalah bisa dikenakan sanksi melanggar UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengolahan sampah dan juga UU nomor 32 2019 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karenanya kita di hari ini akan ada 3 narasumber yang nanti akan membantu Bapak Ibu semua bagaimana tentang pengelolaan limbah medis di Vaskes ini. Untuk narasumber yang pertama akan kami hantarkan beliau dari kesehatan masyarakat, bidang kesehatan masyarakat di kesehatan daerah yang membawahi Subbidang Bu Siti Nurhayah Isfandiari SKM MPH atau biasa disapa dengan Bu Ari. Selamat pagi Bu Ari. Sebelum kami berikan waktunya kepada Bu Ari, akan kami bacakan sedikit kurikulum vitae beliau. Beliau bernama lengkap Siti Nurhayah Isfandiari SKM MPH. Beliau merupakan analis kesehatan bidang kesehatan masyarakat di Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau S1-nya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro Semarang dan S2-nya adalah Kesehatan Lingkungan dari Universitas Gadjah Mada. Sehari-hari baik, kami sapa untuk narasumber yang pertama, Bu Ari. Selamat pagi, Assalamualaikum. Ini sepertinya bisa di-unmute sendiri ya. Oh ya, ini bisa di-unmute sendiri ya, Mas Host. Oh ya, sudah Bu Ari ya. Selamat pagi Mbak Maya. Selamat pagi Bu. Tadi belum diizinkan untuk mengaktifkan audio. Ya, ini jadinya jadi online di JEC dalam vaksinasi atau sudah di Dinas Kesehatan Bu Ari? Ya, karena saya sempatkan ke dinas, takutnya nanti kredit di sana. Ya, betul sekali. Bu Ari, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Bu Ari. Ini sebelumnya kami sampaikan dulu gambaran peserta pada hari ini. Jadi ini selain dari teman-teman puskesmas, ada juga dari teman-teman rumah sakit Bu Ari, dan ada juga dari teman-teman dari klinik seperti itu ya. Termasuk dari klinik angkatan seperti klinik TNI Kopassus kemarin kami ada yang mendaftar, dan juga klinik-klinik swasta yang lainnya. Jadi ada kemungkinan kalau untuk yang teman-teman klinik mungkin bukan dari kesehatan lingkungan gitu ya, karena belum banyak di klinik yang memiliki tenaga sanitarian seperti itu. Baik Bu Ari, untuk narasumber yang pertama, untuk materi kami berikan waktu 45 menit, 30 menit paparan, dan 15 menit tanya jawab. Kepada yang terhormat Ibu Isfandiari SKM MPH, kami persilahkan. Baik,
terima kasih Mbak Maya. Suara kami bisa didengar dengan jelas kah, Mbak Ya, Maya? sudah bisa didengar dengan jelas, Bu Ari. Monggo, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu, selamat pagi. Senang sekali kan dari berbagai institusi, dari berbagai daerah. Mudah-mudahan Zoom kita pagi ini bisa menjadikan tambahan ilmu, wawasan, dan pengalaman bagi kita semua. Bapak Ibu, mohon izin memperkenalkan diri. Sebagaimana sudah disampaikan tadi, saya Ari dari Dinas Kesehatan DIY. Kebetulan pada tugas keseharian kami menjadi penanggung jawab untuk pengelolaan limbah medis Pasienkes. Atau sebenarnya bukan limbah medis ya, limbah bedian perlu kami sampaikan juga, sebagaimana disampaikan oleh moderator. Kami saat ini di Yogyakarta sedang melaksanakan berbagai upaya untuk percepatan di mana pada hari ini kami Dinas Kesehatan DIY melaksanakan vaksinasi di Gedung Jogja Expo Center atau JEC dengan sasaran 2.500 orang per hari. Nah, sebenarnya kami harus ada di sana, tapi kami meluangkan waktu barang sejenak untuk bisa ke kantor dan bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Dan mohon maaf nanti kami mungkin tidak sampai selesai ya Mbak Maya karena harus kembali ke JEC. Baik, Bapak Ibu, sebagaimana yang disampaikan oleh BMPK bahwa kami dari Dinas Kesehatan diminta untuk menyampaikan terkait dengan kebijakan pengelolaan limbah di masa pandemi. Karena kejadian saat ini tentu menjadi hal yang baru buat kita semua. Ada beberapa adaptasi kebiasaan baru yang harus kita laksanakan, termasuk salah satunya adalah untuk pengelolaan limbahnya. Baik, mohon izin saya share screen ya Mbak Maya. Ya, siap Bu Ari, monggo. Sudah bisa diterima Bapak Ibu screen kami? Sudah bisa. Baik, PPT kami sudah bisa diterima ya. Bapak Ibu sekalian, tadi sebenarnya sudah disampaikan untuk biodata dan ini sekedar tambahan mungkin ya untuk biodata kami. Dan sebagai pada gambar, kami anggota dari Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia, beberapa saat yang lalu atau sekitar 3 hari yang lalu kita membuat video untuk hari ulang tahun HAKLI dan juga seminar nasional, menyambut seminar nasional, sehingga kami ada gambar terkait dengan momentum tersebut. Bapak Ibu, di kerangka acuan yang dikirimkan oleh BMPK, kami diminta matur banyak hal. Sebenarnya tadi kami juga berpikir 1 jam bisa enggak ya, ada 3 hal pokok yang harus kami sampaikan. Ternyata sekarang 30 menit ya Mbak Maya ya. Ya, mudah-mudahan nanti sambil lari bisa kami sampaikan dan kita nanti akan efektifkan hanya dengan diskusi ya. Jadi ada 3 topik yang ingin kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan kebijakan pengelolaan limbah Pasienkes, kemudian pengelolaan limbah di masa pandemi, terutama terkait dengan isolasi mandiri dan vaksinasi. Kemudian yang ketiga adalah dokumen yang harus dimiliki oleh Pasienkes dalam hal pengelolaan limbah. Baik Bapak Ibu sekalian, limbah apapun yang ada di Pasienkes, maka kita pengkategoriannya akan sebagaimana yang kami tampilkan. Bahwa limbah Pasienkes itu ada limbah cair dan limbah padat. Kemudian masing-masing ini, baik limbah cair dan padat, ada yang domestik, ada yang B3. Nah, yang domestik ini pengaturannya akan lebih simpel. Kemudian yang B3 ini akan ada banyak peraturan yang terkait, baik dari Kementerian Lingkungan Hidup maupun dari Kementerian Perhubungan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, regulasi limbah ini ternyata cukup banyak lintas kementerian, dan di antara regulasi-regulasi ini ada yang mencantumkan terkait dengan hukuman bagi mereka yang tidak melakukan pengelolaan limbah sesuai regulasi. Kita tahu ada satu prinsip yang dipakai dalam pengelolaan limbah, yaitu the Polluters Pay Principle, bahwa
penghasil limbah itulah yang harus bertanggung jawab dalam hal pengelolaan limbahnya. Baik, terkait dengan regulasi ini, Bapak Ibu, yang kami contohkan ini adalah regulasi Fasdiankes terutama terkait dengan rumah sakit. Karena sebagaimana peraturan yang baru PP 47, Fasdiankes sekarang tidak hanya 3, kalau dulu hanya dikenal rumah sakit, puskesmas, klinik. Tetapi PP 47 mengamanahkan bahwa ada 10 kriteria Fasdiankes. Tetapi standar yang paling tinggi tentu ada di rumah sakit karena ini adalah vaskes rujukan. Dan kita yang vaskes primer nanti juga akan mengarah ke sana untuk regulasi dari pengelolaan limbah rumah sakit. Baik Bapak Ibu, kalau dilihat dari jenis limbahnya, untuk limbah medis Fasdiankes atau B3 Fasdiankes ini kita mengacu pada PP 101 tahun 2014. Jadi limbah yang dihasilkan Fasdiankes masuk ke kategori limbah B3 itu karena ada 2 hal alasan penting. Yang pertama sifatnya yang infeksius, yang kedua ada bahan kimia berbahaya yang ada di sana. Nah, kita terutama untuk limbah ini bisa berasal dari farmasi, kemudian juga dari layanan kesehatan rumah sakit. Kemudian dalam lampiran ini juga limbah ini ada kode tertentunya. Misalnya yang kita lihat di paling atas kode A3361. Nah, A ini menunjukkan bahwa limbah ini adalah limbah berbahaya tingkat 1. Kemudian kalau ada yang B, ini adalah bahaya tingkat 1. Masing-masing kode ini ada maknanya Bapak Ibu sekalian, namun tidak kita bahas karena kita fokus pada pengelolaannya. Baik, kemudian terkait dengan pengelolaan limbah B3 ini sebenarnya ada proses-proses yang harus dilaksanakan oleh Fasdiankes. Diawali dari adanya pengurangan dan pemilahan limbah. Ini berasal di sumber di mana limbah itu berasal. Bisa jadi di ruang tindakan, di IGD, di poli, dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga ada penyimpanan. Ini lebih ke arah penyimpanan sementaranya. Ada di TPS. Kemudian pengangkutan. Kemudian pengolahan. Setelah pengolahan ini ada penguburan dan penimbunan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari proses ini yang paling banyak adalah proses 1 dan 2. Pengurangan dan pemilahan dan penyimpanan. Pengangkutan dan pengolahan itu biasanya hanya dilakukan oleh Fasdiankes yang memang mempunyai fasilitas pengolah limbah seperti insinerator. Dan sekarang juga dikembangkan untuk pengolah limbah yang non-thermal memakai autoclave. Kemudian juga ada beberapa cara lain termasuk dengan enkapsulasi ataupun menimbun ya, ada penguburan begitu di lokasi yang telah ditentukan sesuai perizinan. Baik Bapak Ibu sekalian, pada saat pandemi ini sebenarnya potensi limbah medis yang ada di Fasdiankes ini bertambah. Karena apa? Karena dalam pelayanan COVID-19 banyak limbah-limbah yang dihasilkan dari APD yang disposable. Kemudian yang tidak kalah banyaknya adalah limbah masker. Karena sebagaimana kita tahu, kita wajib memakai masker tiap hari dan kalau teman-teman di Fasdiankes lebih baik memakai masker bedah ataupun yang model dakbil atau yang lainnya, tetapi kalau yang masyarakat memakai masker kain yang bisa dipakai ulang atau diguna ulang. Nah, ini tabel gambaran terkait dengan potensi limbah medis di masa pandemi. Ada yang limbah B3 medis, kemudian ada yang limbah B3 non medis. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pada saat pelaksanaan pengelolaan limbah medis ini sebenarnya ada alur yang bisa diikuti atau dilaksanakan oleh masing-masing Fasdiankes. Tapi mohon maaf kami bicara dulu yang isoman dulu ya. Yang sesuai outline kita bicara isoman dulu. Nah,
pada saat awal pandemi kita fokus pada pengelolaan limbah medis di Fasiankes, tetapi ternyata seiring berkembangnya kasus, sekarang banyak sampah yang ada di rumah tangga pada saat isolasi mandiri. Nah, sampah ini ada yang rumah tangga, ya, sampah rumah tangga, ada yang B3 infeksius. Sebenarnya sudah ada edaran Bapak Ibu sekalian dari Menteri Lingkungan Hidup terkait dengan pengelolaan limbah pada isolasi mandiri ini. Dan dari Fasiankes bahwa limbah infeksius selama masa pandemi bisa berasal dari Fasiankes, dari ODP di rumah tangga, dan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga. Nah, kalau yang di rumah isolasi mandiri, maka sebenarnya aturannya sama dengan di Fasiankes. Yang infeksius, penyimpanannya itu paling lama 2 hari atau 2 kali 24 jam. Kemudian pemusnahannya ada 2, dengan thermal, insinerator dengan suhu pembakaran minimal 800, dan autoclave dengan shredder atau pencacah agar kondisi barang ini tidak utuh lagi. Kemudian residunya dimasukkan dalam TPS B3 dan diserahkan ke pihak ketiga. Bapak Ibu sekalian, ada tambahan informasi dari Kementerian Lingkungan Hidup bahwa selama masa pandemi bagi mereka Fasiankes yang punya insinerator belum berizin, asal suhu pembakarannya minimal 800 bisa menggunakan insineratornya untuk mengolah limbahnya. Ini satu kemudahan tetapi hanya selama masa pandemi. Kemudian kalau dari surat edaran ini untuk yang sampah dari rumah tangga, maka diminta setiap rumah tangga itu mengumpulkan limbahnya yang infeksius tadi berasal dari masker, sarung tangan atau baju APD, kemudian nanti ditaruh di plastik dan ditutup rapat dengan ikatan mati, bukan dengan ikatan kelinci, atau menyatukan 2 ujung kemudian ditalikan di tengah, itu namanya ikatan kelinci. Ini tidak kita anjurkan. Yang jelas harus tertutup atau simpul mati begitu ya. Kemudian sebenarnya lebih baik lagi kalau dilakukan desinfeksi sebelum diserahkan ataupun dimusnahkan pada pengolah limbah P3. Sebenarnya kalau dari aturan itu pemerintah harusnya menyediakan drop box ataupun tempat pengepul, kemudian pemerintah daerah yang akan mengumpulkan dan mengangkutnya ke pihak ketiga baik dengan kerjasama maupun dengan fasilitas yang ada di Pemda tersebut. Tetapi sebagaimana yang Bapak Ibu ketahui sampai saat ini kami di DIY belum ada drop box yang disediakan di pemerintah, sehingga kami untuk isoman ini masih sangat terbantu dari arahan teman-teman santri yang ada di puskesmas. Kemudian untuk yang sampah rumah tangga dan sampah jenis rumah tangga, untuk masker sekali pakai, maka harus dirusak dulu sebelum dibuang ke tempat sampah agar tidak terjadi penyalahgunaan. Kemudian ada dropbox di ruang publik. Ini harusnya dropbox itu ada di tempat-tempat wisata, kemudian di pusat perbelanjaan dan sebagainya. Tetapi mudah-mudahan Bapak Ibu yang dari daerah lain malah sudah realisasi untuk dropbox ini. Kebetulan kami yang di Jogja belum ada tersedia dropbox di tempat-tempat umum tersebut. Kemudian kalau terkait dengan tata laksana limbah COVID-19 pada isoman itu, maka limbah pasien COVID-19 yang infeksius, tata laksananya sama dengan limbah infeksius dari sumber yang lainnya. Kemudian pembuangannya dibuang ke tempat sesuai dengan kebijakan. Kemudian kalau bisa tempat limbah itu jangan sampai terisi penuh baru dibuang, tetapi 3/4 itu sudah harus dihentikan untuk memasukkan limbahnya. Agar apa? Agar bisa untuk ditali dengan rapat. Kalau sampai penuh, nanti talinya hanya sekedarnya, bisa kemudian juga bisa tercecer pada saat pengangkutan. Kemudian kontainer ataupun tempat sampah ini pertahankan senantiasa bersih, sehingga yang paling betul itu adalah tempat sampah itu dibersihkan dan dapat didesinfeksi untuk bisa digunakan ulang. Ini ada beberapa gambar Bapak Ibu sekalian yang di-share dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian ada juga gambar yang di-share dari Kementerian Kesehatan di Dirjen Kesmas. Kami sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, prinsipnya sama dari 2 sumber ini. Bahwa limbah masker dari sampah rumah tangga itu harus dirusak, kemudian lakukan desinfeksi, kemudian ditempatkan di tempat pengumpulan limbah, kemudian
bagi yang sudah melakukan pengelolaan limbah ini diakhiri dengan cuci tangan pakai sabun. Jadi sebenarnya kalau dari ruang isoman atau sampah rumah tangga itu asal sudah dirusak, didesinfeksi, itu sudah aman untuk dikelola gitu ya. Karena timbulan ataupun potensi resiko dari COVID-19 adalah dari sisi mikrobiologinya, sehingga kita kendalikan dengan desinfeksi. Kemudian Bapak-Ibu sekalian, ini saya langsung masuk ke yang terkait dengan limbah vaksinasi. Sebagaimana Bapak-Ibu sekalian, pemerintah Indonesia sudah menetapkan bahwa kita akan melakukan kekebalan kelompok itu salah satunya dengan kekebalan buatan melalui vaksinasi. Nah, Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan juknis untuk pelaksanaan vaksinasi. Juknis ini cukup tebal, 214 halaman, dan Bapak Ibu nanti bisa melihat terkait dengan pengelolaan limbahnya yang ada pada juknis tersebut. Tetapi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, nanti akan kami matur bahwa ada sedikit perbedaan antara juknis yang ada di Dirjen P2P dengan SOP pengelolaan limbah yang dikeluarkan oleh Direktorat Kesehatan Lingkungan. Sebagai gambaran Bapak Ibu, dan saya yakin Bapak Ibu sudah perso semua bahwa untuk vaksinasi ini ada 4 meja 1, 2, 3, dan 4. Nah, di mana itu potensi limbah biasa terjadi ada. Limbah infeksius biasanya ada di meja 2 untuk screening, terutama jika pada layanan vaksinasi itu ada screening gula darah, kolesterol, dan sebagainya, sehingga pada meja 2 sudah ada timbulan limbah. Kemudian yang di meja 3, vaksinasi, jelas ini sumber limbah terbanyak ada di sana. Nah, apa saja yang ada di meja 3 ini? Bapak Ibu sekalian, kami dapat share ini dari Kementerian Kesehatan, ternyata ada sumber limbah yang cukup besar pada saat pelaksanaan vaksinasi, yaitu dari vial yang berisi vaksin, kemudian kapas, jarum suntik, dan spet bekas. Nah, masing-masing ini ada perkiraan gramnya atau beratnya. Misalnya vial 10 gram, kapas 2 gram, jarum suntik 1 gram, dan sepatnya bisa limbah pada saat dilaksanakan vaksinasi. Sebagaimana kami yang di DIY saat ini dengan sasaran 10.200 orang, maka kami bisa memperkirakan berapa sih timbulan limbah kami pada saat vaksinasi tersebut, kemudian berapa peralatan atau sarana yang harus disediakan, kemudian berapa dana yang harus disediakan untuk membayar pihak ketiga yang memusnahkan limbah ini. Yang jelas kami matur Bapak Ibu sekalian, untuk limbah COVID-19 harus hati-hati, harus dikelola sesuai dengan peraturan, karena kita tidak hanya diawasi oleh lingkungan hidup, tetapi juga dari teman-teman kepolisian. Bahkan kami pada akhir tahun yang lalu ada tamu dari Interpol yang memang mengirimkan surat kepada Polda DIY untuk minta izin bisa berkeliling ke Fasyankes dan beberapa shelter atau karantina milik Pemda, dan juga pihak ketiga yang ada di Jogja. Mereka ingin melihat langsung bagaimana sih pengelolaan limbahnya yang ada di lapangan. Jadi yang mengawasi pun sudah sampai ke Interpol. Ini menjadi perhatian kita semua, dan alhamdulillah kemarin pada saat akhir tahun kami tunjukkan beberapa lokasi, dan DIY insya Allah dinyatakan sebagai daerah yang melakukan pengelolaan limbah dengan baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, beberapa tantangan pada pengelolaan limbah vaksinasi ini adalah sebagaimana yang tadi saya matur, kita target vaksinnya itu besar sekali. DIY sudah beberapa kali percepatan, pertama kali dengan Bapak Presiden di kawasan Gumaton atau Tugu, Malioboro, dan Kraton. Kemudian kemarin juga ada kunjungan Bapak Presiden, Bapak Menteri Kesehatan ke Bantul untuk vaksinasi para seniman, dan kita 15 sampai 19 kemarin vaksinasi massal untuk seluruh ASN dan pejabat publik di DIY, bahkan di kabupaten kota juga banyak melakukan vaksinasi massal. Nah, karena sifatnya massal inilah timbulan limbahnya menjadi besar.
kami ceritakan tadi ada beberapa asumsi gram sehingga kita bisa bisa memperkirakan timbunan limbahnya. Kemudian tempat pelaksanaan vaksinasi ini bergeser yang dari tahap 1 yang untuk vaksinasi nakes semua dilaksanakan di fasilitas layanan kesehatan, tetapi untuk yang tahap kedua ini bagi petugas layanan publik dan lansia itu banyak dilaksanakan di tempat-tempat umum. Kalau kemarin di Kota Yogyakarta di kawasan Malioboro, kemudian Sleman ada di Sleman City Hall di salah satu pusat perbelanjaan, kami di Jogja Expo Center. Nah, mungkin nanti yang lainnya juga banyak di tempat TTU. Ini yang menjadi perhatian kita semua bahwa untuk pengolah limbah medis di TTU ada pihak-pihak yang harus kita gandeng agar pengolah limbah ini menjadi aman dan sesuai regulasi. Kalau di Pasienkes saya yakin sarana mencukupi, kemudian SDM mencukupi, tapi yang di TTU ini harus menjadi perhatian semuanya. Kemudian juga membutuhkan sumber daya manusia, ada sarana prasarana dan pembiayaan. Kemudian secara alurnya sama Bapak Ibu sekalian, kita melihat sumber limbah itu ada di mana. Jadi kita pengolahannya mulai dari sumbernya, kemudian jenis limbahnya, pewadahan. Kita ingat harus dengan safety box dan plastik kuning, kemudian di TPS limbah B3, pengangkutan dan pengolahan. Nah, ini yang tadi kami ingin matur Bapak Ibu sekalian, ini adalah bagan alir dari kegiatan pengelolaan limbah dari vaksinasi COVID-19. Saat ini sumbernya tidak hanya di Pasienkes, maka jenis limbahnya bisa dari alkohol swab, masker, sarung tangan, APD lainnya, kemudian botol atau ampul atau vial vaksin, speed jarum, dan sebagainya. Nah, untuk yang botol atau ampul dan sped ini masuk ke safety box, untuk yang lainnya bisa masuk ke plastik kuning atau plastik lainnya. Ini yang agak berbeda dengan ketentuan dari Juknis Dirjen P2P, Bapak Ibu sekalian. Kalau di Juknis masih tertulis bahwa sisa limbah itu harus dibuang, kemudian dimasukkan ke IPAL. Nah, ini tidak kita lakukan. Karena kita sudah berkonsultasi sejak awal dengan Direktorat Kesehatan Lingkungan bahwa tidak dihimbau untuk melakukan mengeluarkan vaksin itu dari botolnya, sehingga botol semuanya harus masuk di plastik kuning, bahkan lebih aman lagi kalau di safety box. Kemudian yang safety box dan plastik kuning ini dimasukkan ke TPS limbah B3, selanjutnya akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga, baik melalui perusahaan pengolah, insinerator milik sendiri di Pasienkes, ataupun melalui penguburan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sebaiknya setiap Pasienkes itu punya SPO atau SOP untuk pengelolaan limbahnya. Dimulai dari tahap persiapan, kemudian ada SOP pengumpulan, SOP pengangkutan, dan SOP penyimpanan, sampai nanti diangkut oleh pihak ketiga. Ini saya kira jadi satu siklus yang sudah mencerminkan bagaimana setiap Pasienkes itu sudah mengelola limbahnya sesuai peraturan. Nah, untuk persiapannya mungkin Bapak Ibu bisa menyiapkan dari sisi sarana dan SDM-nya. Ini sebagaimana kami contohkan, tempat limbah medis infeksius selalu dengan kantong kuning dan wadahnya warna kuning dengan lambang infeksius. Kemudian ada limbah tajamnya dengan safety box. Kemudian juga untuk pengumpulannya dengan cara 2 wadah ini, dan pengangkutannya petugasnya memakai APD. Paling tidak APD-nya sebagaimana pada gambar tersebut. Kemudian kami lanjutkan untuk alur pengelolaan limbah vaksin ini, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa menyiapkan 2 tempat wadah tadi, safety box dan bak limbah medis yang dilapisi kantong plastik kuning. Kemudian kita sediakan di pos vaksinasi dimanapun itu, Pasienkes maupun di tempat-tempat umum. Kemudian awasi pembuangan masing-masing limbah itu sesuai dengan wadahnya. Gitu, nggih. Dan yang tidak kalah penting adalah safety box jangan sampai penuh. 3/4 penuh itu sudah harus ditarik dari lokasi vaksinasi. Jangan sampai menyembul keluar dari safety box-nya. Kemudian diangkut dan tidak lupa dicatat dan ditimbang. Ditimbang dulu baru dicatat, nggih. Dalam logbook harian. Ini penting. Jadi kadang-kadang pencatatan pelaporan ini kalau sembarangan kita akan kesulitan untuk nanti membuat laporan limbahnya.
Jadi tersedia timbangan dan catatan di lokasi TPS. Nah, kemudian ini salah satu contoh TPS-nya ya, yang ada di Fasiankes. Kemudian bagian akhir kami sampaikan Bapak Ibu sekalian terkait dengan beberapa dokumen yang harus dimiliki oleh Fasiankes. Ini sebenarnya banyak dokumen. Mungkin teman-teman ataupun Bapak Ibu yang di Fasiankes berpikir kenapa sih kok dokumen limbah aja repot sekali begitu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Berta bahwa setiap Fasiankes harus punya upaya untuk memenuhi persyaratan akreditasi. Salah satunya itu adalah dalam hal dokumentasi pengelolaan limbah Fasiankes. Ada 2 hal yang terkait dengan akreditasi terkait limbah ini Bapak Ibu sekalian, yaitu terkait dengan manajemen dan juga terkait dengan PPI atau pengendalian penyakit infeksi ya atau infeksi nosokomial. Nah, dokumen ini beberapa yang kami sampaikan dan kami yang di provinsi memang selalu menerima dokumen ini dari teman-teman kabupaten kota. Yang pertama adalah dokumen UKL-UPL. Ini kami beri contoh salah satu rumah sakit yang sudah mengirimkan dokumen UKL-UPL-nya ke kami. Ini contohnya. Sebenarnya sebelum laporan itu ada dokumen UKL-UPL, di mana pada dokumen ini Bapak Ibu sekalian tertulis apa saja janji dari Fasiankes dalam hal pengelolaan limbahnya. Kemudian ada dalam UKL-UPL itu ada matrik pengelolaan limbah dan matrik pemantauan limbah. Nah, matrik inilah yang dilaporkan rutin setiap semester kepada lingkungan hidup dan kesehatan dalam bentuk laporan pelaksanaan UKL-UPL sebagaimana pada gambar ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini kami contohkan Bapak Ibu. Ini yang di sebelah kiri dokumen UKL-UPL dan ini yang di bagian dalamnya. Di bagian dalamnya ada yang seperti ini. Ada beberapa kolom terkait dengan jenis dampak, kemudian indikator atau parameternya, sumber dampaknya, metode pemantauannya, lokasi, dan periode pemantauan. Ini salah satu contoh dari pemantauan pengelolaan limbah yang ada di dokumen UKL-UPL. Kemudian, baik, yang berikutnya adalah dokumen inspeksi kesehatan lingkungan atau swapantau. Ini dilaksanakan oleh rumah sakit sendiri, Fasiankes sendiri, dan ini kami ambilkan dari salah satu lampiran dari Permenkes 7 terkait dengan keseling rumah sakit ya. IKL ini yang terkait dengan limbah ada pengawasan internal dari rumah sakit terkait dengan limbah padat domestik, limbah padat B3, dan limbah cair. Kemudian juga dokumen yang perlu disiapkan atau yang perlu dimiliki adalah logbook atau catatan harian. Sebagaimana kami contohkan pada kolom ini, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa kolom. Ini saya ambilkan dari 2 rumah sakit yang berbeda. Ini bisa dilihat, ternyata setiap hari pun kita harus menuliskan berapa sih timbulan limbah yang kita hasilkan, baik dari benda tajam, dari file, dari umum, dan lain sebagainya. Kemudian dokumen lain yang tidak kalah penting adalah dokumen perizinan. Ini kami contohkan salah satu dokumen perizinan dari salah satu rumah sakit di wilayah kami. Nah, perizinan ini paling tidak yang terkait limbah itu ada 4 hal. Tapi yang nomor 4 ini sangat jarang. Kami di DIY hanya ada 1 rumah sakit yang punya izin. Yang pertama adalah perizinan penyambungan limbah cair. Bahasa di sini adalah perizinan penyambungan limbah cair. Nah, penyambungan ini kalau kami di DIY diperuntukkan bagi Fasiankes yang outlet limbahnya itu dibuang ke saluran IPAL terpadu yang dimiliki oleh DIY. Jadi, kalau di regulasi lingkungan hidup, outlet itu air limbahnya dialirkan ke badan air. Tetapi kami menyadari bahwa tidak semua Fasiankes itu dekat dengan badan air. Sehingga Fasiankes yang sudah di kawasan padat, jauh dari badan air, harus ngebor di bawah aspal atau ada yang terhalang SPBU dan sebagainya, kami di DIY ada kebijakan untuk perizinan penyambungan ke IPAL terpadu. Kemudian yang kedua, perizinan pembuangan limbah cair. Ini bagi Fasiankes yang bisa mengakses badan air, maka izinnya adalah izin pembuangan. Jadi kalau izin penyambungan tadi dari
dinas perizinan ya Bapak Ibu, izin kalau yang pembuangan ini dari lingkungan hidup. Kemudian ada izin tempat pengelolaan sampah sementara limbah B3. Ini juga dikeluarkan oleh lingkungan hidup kabupaten kota. Kemudian ada izin insenerator. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Yang jelas kami mohon dan mengingatkan Bapak Ibu sekalian, terkait dengan limbah ini mari kita kelola dengan sangat hati-hati sesuai aturan, dan Bapak Ibu petugas pengelola limbah dan ataupun Bapak Ibu di jajaran manajemen mohon dipahami teman-teman kami yang pengelola limbah ini juga perlu fasilitas APD yang cukup agar mereka juga dapat mengelola limbah ini dengan mengikuti kaidah-kaidah untuk kesehatan dan keselamatan kerja. Karena bagaimanapun juga dalam pandemi COVID ini, semua profesi kesehatan pasti mempunyai andil dalam pengendalian COVID-19. Sehingga mari bersinergi, teman-teman kami yang di jajaran sanitarian sebagai petugas penanggung jawab pengelola limbah juga perlu diberi perhatian agar mereka bisa mengelola limbah dengan aman dan sesuai peraturan. Dan di endingnya adalah fasilitas Bapak Ibu tidak akan mempunyai masalah terkait dengan hukum dalam hal pengelolaan limbah. Mungkin begitu yang bisa kami sampaikan Mbak Maya.